Selamat pagi, jemaat Tuhan yang diberkati, Shalom. Mari kita akan memulaikan ibadah raya pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Terima kasih Bapa atas kekuatan dan keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau menyembah-Mu di tempat yang Maha Kudus. Kami mau memuji-Mu, kami mau berkorban, dan kami mau Engkau bentuk dengan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan kami menjalani hidup hari demi hari. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-Mu menyerahkan ibadah raya pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara, selamat beribadah. Sekali lagi shalom saudara, puji nama Tuhan. Tidak terasa sudah bulan ke-10 di tahun 2020, semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun situasi di sekitar kita, virus Corona yang membuat segala sesuatunya bergoncang di dunia ini, termasuk perekonomian, kesehatan, tapi kita masih ada sampai saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita mau ambil saat teduh di hadapan Tuhan, kita mau lebih masuki pelataran Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi alasan di dalam kami hidup sampai saat ini ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita yang mengatakan Tuhan, Engkau alasan kami hidup. Pegang senantiasa kehidupan kami Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pimpin jalan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita pujikan kembali dari awal. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun yang dapat kami banggakan, dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pimpin jalan kami. Kasih-Mu mengubah hidup kami, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sama. Katakan Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Biarkan musik melantunkan pujian ini dari awal kembali, saudara. Saya mempersilahkan kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kembali kita merenungkan kebaikan Tuhan. Sudah 10 bulan kita lewati tahun 2020. Semua karena anugerah Tuhan. Mungkin ada suka, mungkin ada duka, mungkin ada kekecewaan, tapi semuanya itu kita boleh lewati sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika tanpa Engkau dalam kehidupan kami, maka kami tidak mampu hidup sampai saat ini ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau lebih masuki hadirat Engkau, agar kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kita pujikan dari awal, katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Mari saya jemput kita semuanya untuk bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus pegang, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Lebih sungguh katakan, Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sama. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Jangan lepaskan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa ada di dalam Engkau, dan tangan-Mu memegang kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat. Nyatakan kerinduan-Mu. Amin.
Kami tidak dapat hidup di luar Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Engkau Allah. Sekali lagi dengan kesungguhan hatimu katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, alasan selalu. Sekali lagi katakan, Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdiri di pelataran-Mu Tuhan, dan ketika kami mengingat segala kebaikan-Mu, kami tersungkur karena kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Yesus. Pegang erat tangan kami Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Haleluya, kami hidup Tuhan karena anugerah-Mu, kami hidup karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena penyertaan-Mu Yesus. Bukan kuat gagahnya kami Tuhan, tapi hanya karena Engkau, hanya Engkau Yesus, alasan kami hidup Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau tahu hati kami Yesus, Engkau melihat air mata kami ya Tuhan. Kami butuhkan Engkau Yesus, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu, menjamah kehidupan kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Haleluya Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan, kami perlukan. Itulah pengakuan kami Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu. Menjalani sisa hidup kami perlu Kau. Kami perlu sentuhan tangan-Mu, membangkitkan kami kembali di hadapan-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama, kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Keajaiban, haleluya. Jamah kami Yesus, nyatakan karya-Mu.
Katakan, saya perlu Kau Tuhan. Saya perlu Kau Tuhan. Saya perlu Kau Tuhan. Saya perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlu Kau. Glory, haleluya Tuhan. Kami butuhkan Kau Tuhan. Dengan seluruh doa kami di hadapan-Mu. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau melihat hati kami Yesus. Ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Semua karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Yesus. Kami boleh tersungkur di hadirat-Mu. Kami boleh menyatakan kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Biarlah saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu, biarlah Engkau yang menyingkapkan bagi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Taruh firman-Mu di atas lidah bibir hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan, Kau berbicara menurut kehendak-Mu Tuhan bagi kami. Saat ini kami juga mau membuka hati kami Tuhan. Membuka biar firman-Mu tertabur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami siap menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah menyembah Dia dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari dengan kasih saya undang saudara kembali bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah melewati bulan September, dan ini minggu pertama kita memasuki bulan Oktober. Dan tentu besar harapan saya dan harapan kita semua, kita tetap ada di dalam Kristus Tuhan untuk mengarungi hidup dari hari ke hari. Baik, mari kita sama-sama membuka di dalam surat Efesus pasal
yang pertama, ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saudara menyimak, beginilah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jemaat Tuhan yang diberkati, istilah di dalam Kristus, di dalam Tuhan, di dalam Dia, muncul 160 kali dalam surat-surat Rasul Paulus dan 36 kali dalam surat Efesus. Jadi luar biasa pemberitaan tentang di dalam Kristus, di dalam Tuhan atau di dalam Dia. Setiap orang percaya yang taat dan setia harus hidup di dalam Kristus. Ini berarti keseluruhan kehidupan yang meliputi pemikiran, ucapan, dan tindakan harus selaras dengan apa yang dikehendaki Kristus dalam hidup kita. Jadi pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Kristus. Kehidupan kita dipandang orang lain sebagai kehidupan Kristus di dalam diri kita. Sehingga tampak buah-buah kehidupan. Dan apa yang kita lakukan senantiasa berhasil. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 jelas sana dikatakan, bagian yang paling atau katakanlah bagian B. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi pernyataan Kristus menjelaskan, menerangkan, mengarahkan bahwa di dalam Dia ada kehidupan yang luar biasa. Dan kita di dalam Kristus sehingga dapat berbuah banyak, berbuah dalam kehidupan. Dan di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, bagian terpenting hidup di dalam Kristus adalah pada bagian akhir di ayat yang ketiga. Segala berkat di dalam surga. Jadi kita mendapat bagian berkat rohani dalam surga. Mengapa begitu teramat penting? Sesungguhnya inilah destinasi akhir kehidupan kita. Tujuan ending kita di muka bumi ini adalah untuk memperoleh keselamatan akan hidup yang kekal. Jadi setiap orang percaya pada Kristus itu nanti mendapat keselamatan, itu yang disebut berkat rohani di dalam surga. Ada kekekalan. Ini tujuan akhir hidup kita. Semua sesuai kebenaran firman Tuhan. Keselamatan ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jika berkat rohani sudah kita dapat sebagai jaminan mutlak dalam Kristus, maka berkat jasmani akan mengikuti dan menjadi bagian pula dalam hidup kita.
Jika berkat rohani sudah ada dalam hidup ini, jasmani pun mengikutinya. Berkat jasmani jangan sampai kita berpikir hanya sebatas uang saja atau hal keuangan yang sampai sekarang setiap orang merindukannya. Memang hidup tidak semua dipenuhi oleh uang. Tetapi kita hidup perlu uang. Betul saudara? Jangan lupa berkat jasmani yang luar biasa juga kita perlu ingat adalah kesehatan. Maka setiap kali saya katakan kepada saudara supaya kita menjaga kesehatan, karena dengan kesehatan kita dapat menikmati hidup ini. Kita dapat beraktivitas dengan baik, kita dapat menyembah, memuji Tuhan, kita dapat melakukan interaksi sosial dan kita bisa pergi kemana yang kita mau tuju kalau kita sehat. Makanya jangan lupa itu juga berkat jasmani yang menjadi bagian kita. Lalu berkat jasmani juga jangan lupa bahwa hidup kita harus berdampak. Orang percaya, orang Kristen dimanapun saudara berada, saudara harus berdampak bagi lingkungan saudara. Bukan saja saudara berdampak di dalam gereja, di dalam komunitas orang percaya, namun di dalam pekerjaan saudara, lingkungan di mana saudara memiliki komunitas olahraga mungkin, komunitas hobi, komunitas apapun, bahkan di dalam lingkungan masyarakat, hidup diberkati itu harus berdampak. Ada sukacita yang mengalir, ada semangat yang menular dalam hidup kita bagi orang-orang di sekitar kita. Iklan dunia saja bisa katakan, nggak ada lu nggak rame. Nggak ada lu nggak rame. Apalagi hidup kita, saudara kasih Tuhan. Jadi di tempat kerja, kalau ada kita, ada orang percaya, ada saudara, itu mereka penuh dengan sukacita. Karena ada keberhasilan, ada buah yang mengalir dalam hidup kita. Sebab hidup kita di dalam Kristus. Ini yang disebut berkat jasmani yang berdampak bagi orang lain. Yang menjadi bagian kita. Setelah berkat rohani, kita terima dari Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita merenungkan ada 3 poin yang dapat kita cermati dari berkat rohani di dalam surga. Ini menjadi perenungan kita memasuki bulan Oktober supaya saudara mengingat bahwa Tuhan harus hidup di dalam diri kita. Sebab kita telah dipilih, kita telah ditebus, dan kita telah dimeteraikan. Hidup di dalam Kristus menjadi renungan kita pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku yang berkat Tuhan. Efesus pasal 1 ayat yang keempat dan sampai ke-6 saya bacakan bagi saudara. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kita dipilih. Di dalam Kristus kita telah dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Supaya kita kudus dan tak bercacat celah. Kita dipisahkan dari dunia. Hidup kita dipisahkan dari cemar dunia, dari dosa. Sebagai orang-orang pilihan Allah, maka hidup oleh roh
harus mendominasi kehidupan kita. Benar, kita hidup di dalam dunia. Benar, kita masih ada di muka bumi ini. Tetapi ingat, kita tidak mengikuti keinginan daging. Kita tidak mengikuti keinginan dunia. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita mengikuti kehendak Kristus. Kita sudah dibangkitkan. Kita sudah dipilih menjadi anak-anaknya. Kita sudah dikuduskan. Kita sudah dipisahkan. Sehingga kita tak bercacat celah. Maka apa yang ada dalam pikiran kita, mari berpikir dan mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita tidak boleh lagi hidup dengan manusia lama yang penuh dengan kegagalan, yang penuh dengan cemar. Tetapi kita kenakan manusia baru oleh Kristus. Mari kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Di sana dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi ini manusia baru yang kita kenakan di dalam hidup ini. Kita tidak lagi menjadi manusia lama yang senantiasa mengandalkan kekayaan kita, yang senantiasa mengandalkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan pada hari-hari ini, saya mengingatkan saudara, mari kita menjadi orang yang tetap rendah hati. Kalau dalam istilah dunia itu menjejakkan bumi, kaki kita menjejakkan bumi. Artinya kita setiap apa yang kita miliki, apa yang kita terima, semuanya dari Tuhan. Tidak ada lagi yang menjadi kebanggaan diri, sehingga kita bersifat sombong. Belas kasihan harus juga menjadi bagian kita. Masa-masa sulit, tetap kita memiliki belas kasihan. Bukan lagi untuk kita, bukan egois, tetapi mari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang saudara miliki, nyatakan itu dalam tindakan saudara. Sabar menghadapi segala sesuatu. Rumah tangga harus ada kesabaran. Suami harus sabar menghadapi istri, istri harus sabar menghadapi suami. Mertua sama menantu juga begitu. Saudara dengan saudara juga sama. Penuh dengan lemah lembut. Sehingga ada kerukunan terjadi. Di dalam gereja pun demikian. Tidak memandang orang dari muka, tidak memandang orang dari apa yang dimiliki, tetapi kita memandang karena kasih Kristus. Orang tua tidak memandang anaknya yang kaya, orang tua tidak memandang menantunya yang kaya, orang tua tidak memandang apapun dari kekayaan, tapi memang harus mengasihi. Kita pun demikian. Ini sebabnya kita dipilih. Tanggalkan manusia yang lama, kenakanlah manusia baru di dalam Kristus. Lalu yang kedua, saudaraku yang berkati Tuhan, kita ditebus. Ayat 7-10 di sana dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita
dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasianya kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang ada, yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Kristus kita telah ditebus untuk mendapat pengampunan dosa dan kekayaan kasih karunia-Nya. Pengampunan yang Kristus berikan melalui penebusan di kayu salib memulihkan hidup kita, memulihkan jiwa kita, memulihkan roh kita. Tanpa penebusan tidak ada keselamatan, tidak ada hidup yang kekal. Tanpa pengampunan tidak ada pemulihan dalam hidup ini. Ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau bukan dengan emas, tetapi darah yang mahal. Kristus mengambil bagian itu, menebus kita di bukit Golgota. Di sanalah dia terbentang. Kita ditebus, kita diampuni, dan kita dipulihkan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita bersyukur, kita menghormati. Setiap kali kita mendapat kesempatan untuk diundang dalam perjamuan Tuhan yang kudus, maka kita percaya inilah karya terbesar dalam hidup kita. Bagaimana Allah dalam Kristus sudah memberikan keselamatan melalui penebusan. Allah dalam Kristus Yesus memberikan pemulihan. Allah dalam Kristus Yesus memberikan kesembuhan dalam hidup ini. Maka setiap bulan kita mengadakan perjamuan Tuhan yang kudus ini untuk mengingatkan betapa besar kasih Allah. Sehingga kita mengangkat roti, mengangkat cawan bejan baru, melambangkan tubuh dan darah Kristus itu sebagai peringatan akan hidup ini. Bahwa kita telah ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Yang selama kita belum mengenal Kristus kita sudah melakukannya. Lalu kita ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Oleh sebab itu kita hormati dan kita percaya setiap kali kita memakan dan meminumnya menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Menjadi hal yang luar biasa, mujizat Allah dinyatakan dalam hidup ini. Kita bersyukur, kita menghormati, bahkan kita menikmati. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kesempatan untuk kembali merenungkan betapa besar kasih Allah dalam hidup ini. Kembali merenungkan, menengok sejenak, bahwa September kemarin sudah saya lewati begitu besar kasih Tuhan. Bahkan sekarang bulan Oktober dan bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun 2020 ini saya percaya. Kita katakan itu dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tetap berkarya, mukjizat Allah dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kecewa boleh Tuhan hiburkan. Yang kehilangan arah Tuhan berikan satu arahan yang tepat. Yang sekarang sedang ada loyo Tuhan berikan semangat yang menyala-nyala. Bahkan yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang letih lesu Tuhan berikan satu kelegaan dalam hidup kita. Ini kerinduan kita semua. Kita telah ditebus, diampuni.
sehingga kita mendapat keselamatan, mendapat pemulihan. Pemulihan melingkupi hidup kita yang kita rindukan dari hari ke hari. Bagian terakhir, saudara kasihan Tuhan, kita dimeteraikan. Ayat 11 sampai 14 di sana dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan kehendak Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kami juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di dalam Kristus kita telah dimeteraikan untuk mendapat janji Allah dalam hidup ini melalui karya Roh Kudus. Dimeteraikan itu berarti dicap, diberikan cap, disahkan sebagai milik. Ya. Kalau dalam contohnya itu, saya pernah melihat ketika saya ada di daerah NTB, itu kuda bagian pinggulnya selalu ada inisial. Kalau nama saya inisialnya AW, ya tetap di bagian kuda itu AW. Dicap. Sapi juga begitu. Ya. Menandakan ini miliknya. Ini sah menjadi milik orang yang ada inisialnya atau ada kodenya. Artinya kuda ini atau sapi ini atau apapun ini menjadi miliknya. Kalau sudah menjadi miliknya, segala sesuatu dijaga, segala sesuatu dipelihara, segala sesuatu dicukupkan. Ini bagian kita orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, dicap. Orang percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan, menyertai, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Ini menjadi milik kita. Kristus sudah memeteraikan kita, maka itu kita menjadi miliknya, dan menjadi miliknya kita berhak mendapat warisan dari surga. Kita berhak mendapat janji-janji Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kita miliknya sudah dimeteraikan, cap. Materai Roh Kudus. Ada jaminan hidup kita. Ada penyertaan, ada penghiburan, kekuatan, ada pertolongan, semuanya tersedia. Di dalam Kristus, materai itu diberikan bagi orang percaya. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22, di sana dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Janji-janji Allah adalah bagian kita. Kita terima warisan janji-janji Tuhan karena sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Inilah berkat surgawi, ya, berkat rohani, berkat yang kita terima dari Tuhan. Di dalam Kristus kita telah dipilih, kita telah ditebus, kita telah dimeteraikan. Bagian kita adalah mari saya dan saudara tetap di dalam Kristus. Amin. Seberapa besar tekanan hidup ini?
kesukaran apapun. Kepala keluarga, kepala rumah tangga tidak boleh meninggalkan Kristus dalam hidup mereka. Kita pun demikian. Tidak boleh ada kata putus asa untuk mengikut Yesus. Tidak boleh ada patah semangat. Tidak boleh ada kekecewaan yang begitu mendalam. Tidak boleh ada ketakutan yang begitu besar. Sebab Kristus telah mengambil bagian itu. Dia sudah menyelesaikannya bagi kita. Pengorbanannya di atas kayu salib. Ada karya yang terbesar dalam hidup ini. Semua diambilnya bagian kesalahan kita. Dilemparkannya. Bagian dalam tubir laut. Sehingga kita beroleh satu keselamatan mutlak dalam hidup ini. Dan ingatlah itu. Supaya kita dari hari ke hari. Orang lain mengatakan begitu sukar hidup ini, begitu hebatnya, dahsyatnya tekanan. Tapi kita tetap berdiri di hadapan Allah dan mampu mengucap syukur dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau ada dalam hidupku dan aku ada di dalam hidupmu. Maka Engkau telah memilih aku, menebusku dan memeteraikanku. Sehingga setiap apa yang kami lakukan, supaya yang aku lakukan, senantiasa berhasil dan beruntung. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita persiapkan hati kita yang paling dalam. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan yang kudus. Sebagai peringatan. Kita telah dipilih menjadi anak-Nya. Hidup kudus dan tak tercacat celah. Kita telah ditebus untuk mendapat pengampunan dosa dan kekayaan hasil karunia-Nya. Kita telah dimeteraikan untuk mendapat janji Allah melalui karya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Allah. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyampaikan, menerangkan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari pelayan perjamuan, kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Jemaat Tuhan yang diberkati, saudara berdoa di depan Tuhan. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Sebab kesempatan yang Kau berikan dalam hidup ini. Kembali kami datang untuk menikmati perjamuan-Mu yang kudus. Mengingatkan betapa besar pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Sehingga keselamatan ada dalam hidup kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami hormati perjamuan-Mu sehingga layak untuk kami makan dan kami minum. Sehingga kami diberkati. Mukjizat Allah dinyatakan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Nyatakan kuasa-Mu bagi hari ini Tuhan. Bagi mereka yang letih lesu dan berat-berat. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu bagi mereka yang patah semangat, kecewa, putus asa. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan bagi mereka yang membutuhkan jamahan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan perjamuan-Mu yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejauh timur dan
dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, dan Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, makasih Tuhan. dan Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, Mari kita bangkit berdiri. pulihkanku. Betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu ya. pengampunanmu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dan Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tetap bekerja dalam hidup kami. Kuasa-Mu tak berubah Tuhan. Kasih-Mu melingkupi kami. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih. Oleh pengampunan-Mu kami dipulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ampuni kami. Layak karena tahir. Sehingga kami mendapat berkat dalam perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh pengampunan-Mu memulihkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita landasi perjamuan Tuhan ini dengan kebenaran firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah. Kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita dengan tangan kanan. Kita mengucap syukur terlebih dahulu sebelum kita menikmati bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita akan makan bersama-sama dengan iman karena Allah dalam Kristus yang memerintahkan. Kita akan makan bersama-sama dengan iman. Ada pengampunan yang Tuhan berikan sehingga kita dipulihkan. Kita akan makan bersama-sama dengan iman. Ada mukjizat Allah dinyatakan dalam hidup ini. Kita akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah. Kembali kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Kita ucapkan syukur terlebih dahulu sebelum kita menikmati bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih. Engkau telah menebus dan telah memeteraikan hidup kami di dalam Engkau. Kita akan minum bersama-sama dengan iman. Karena Allah dalam Kristus yang memerintahkan. Kita akan minum bersama-sama dengan iman. Ada pengampunan, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi. Kita akan minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan mengambil satu dulu saudara. Nyatakan apa yang menjadi kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dialah Allah yang sanggup menyediakan apa yang saudara butuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya Tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Dalam Kristus keajaiban terjadi. Ada yang tak mungkin. Dalam Kristus segala sesuatu mungkin. Sembuh, Engkau sembuh. Pulih, Engkau pulih. Perbuatan tanganmu. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat menjadi bagian hidup orang percaya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada. Kaum wanita, katakan sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari kaum pria katakan, Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagi. Haleluya. Ku percaya Lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Kau lawat sidang jemaat-Mu, Kau melawat hamba-hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Nyatakan dengan sungguh-sungguh percaya. Amin. Tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Oh, Kan sakitku, pulihkan jiwaku. Saya rindu kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Amin. Tiada yang mustahil. Kami butuh keajaiban-Mu, kami butuh mukjizat-Mu Tuhan. Amin. Hari ini mengalir. Haleluya. Sembuhkan Haleluya. sakitku, Haleluya. pulihkan jiwaku. Haleluya.
mukjizat masih ada. Sekali lagi katakan amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Haleluya. Sembuhkan sakitku, Amin. pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Oh, haleluya. Mukjizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mukjizat-Mu Tuhan masih ada dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu bagi hari ini Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat membutuhkan kesembuhan dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang terangkat membutuhkan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang membutuhkan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami hidup di dalam-Mu Tuhan, dan Engkau hidup di dalam kami. Sehingga kami berbuah banyak Tuhan, dan kami dapat berbuat yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini menyerahkan kehidupan mereka. Air mata yang mengalir Engkau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Hidupnya diserahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau yang peduli. Sebab Engkau yang paling mengerti Tuhan apa yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Dan kami percaya hari ini kami datang tidak sia-sia Tuhan. Kami akan pulang dengan kelegaan, dengan jawaban, dengan berkat yang Kau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari juga hamba-Mu bersama di sidang jemaat-Mu sama-sama menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami. Baik dalam tingkat yang paling rendah maupun tingkat tertinggi. Supaya setiap kebijakan yang diambil adalah untuk kesejahteraan kami bersama rakyat Indonesia. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat negeri di mana kami ada sampai sekarang. Sebab kesejahteraan negeri kami, kota kami juga menjadi bagian dalam hidup kami. Gereja-gereja Tuhan juga Tuhan berkati supaya memberi dampak bagi banyak orang. Pada masa-masa sukar seperti ini, gereja-Mu memberikan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu, hamba-hamba-Mu. Kau berkati, baik yang ada di pelosok maupun di kota. Jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini juga Tuhan berkati. Orang tua kami tercinta, berikanlah keselamatan Tuhan, berikanlah kesehatan, jadikan keteladanan, tetap setia mengikut Engkau, tetap di dalam Engkau, supaya hidupnya tetap berbuah segar pada masa tua. Kami berdoa buat istri-istri tempat ini Tuhan, supaya tunduk pada suami sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Menjadi seorang penolong, ibu yang bijak, mengasihi suami dan anak-anak mereka. Begitu juga dengan suami-suami di tempat ini, hamba-Mu berdoa supaya mereka mengasihi istri dan anak mereka. Menjadi imam yang baik,
tidak berlaku kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan, hidup bijaksana dengan istri dan menghormatinya. Anak-anak kami tercinta, kami juga berdoa, biarlah takut akan Tuhan menjadi bagian hidupnya, menghormati orang tua supaya berbahagia dan umur panjang, dan berikan kesehatan, pertumbuhan, kecerdasan yang baik, pergaulan juga yang baik, hidup dengan penuh kasih. Jauhkan dari bujuk rayu iblis anak-anak kami Tuhan. Malaikat membentengi, memberikan perisai supaya mereka dapat mengambil keputusan dengan baik. Tidak terbujuk oleh minuman keras, narkoba, seks bebas yang menjauhkan mereka dari hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Jemaat yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang hari ini hidupnya dalam kekecewaan Tuhan berikan penghiburan dengan penuh kasih. Yang mulai malas mencari Engkau, Tuhan ketuk supaya hatinya rajin mencari Engkau. Sebab di dalam Engkau lah ada jawaban, ada kepedulian, ada pengertian. Supaya kami dapat menikmati hidup ini Tuhan. Bagi mereka yang membutuhkan buah kandungan Tuhan berkati. Memberikan mereka yang membutuhkan jodoh juga Tuhan berkati. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan juga berkati. Kesehatan sidang jemaat hamba serahkan dalam tangan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Keuangan gereja biarlah di tempat ini semakin sehari semakin sehat untuk memelihara bait-Mu yang kudus. Persembahan yang sudah diberikan tangan-tangan penuh sukacita Tuhan berhati. Mereka yang hari ini mengembalikan persepuluhan sebagai milik-Mu. Kami percaya sesuai dengan janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidup kami dan menghalau belalang pelahap. Sehingga kehidupan kami semakin hari dipulihkan, kehidupan kami semakin hari diberkati. Terima kasih Tuhan buat hari ini dan saudaraku yang berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima doa berkat, namun sebelum kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor, Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini engkau terima. Haleluya, haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Amin. Kami terima berkat daripada-Mu Tuhan. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. Haleluya.
kasih Tuhan. Amin. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Andi Wicaksono. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih atas kehadirannya saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Tiba saatnya kita akan berpisah, berpulang satu dengan yang lain, tapi sukacita Tuhan biarlah tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Sampai jumpa di dalam ibadah kita yang selanjutnya. Kita angkat pujian denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita pujikan dari awal. Haleluya. Tak pernah ku ragu kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa berjaya. Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kami akan berjalan sepanjang minggu ini Tuhan. Amin. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus